Kan kelihatan ya dari Ini muka ini. makanya seorang IT yang biasanya di belakang layar Ngomong sama komputer sama ketik-ketik malah. cuma Nah, bunyi tak 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 tak, tak. itu. Tiap hari kerjanya seperti itu. Bagusnya kalau di Xavier Max kan kita bukan jalan sendiri-sendiri ya, Bro ya. Jadi manajer-manajer ini tidak pelit ilmu. Kalau memang kita anak baru, pasti akan dibimbing untuk bisa closing. Dia kan seperti itu. Orang yang IT kayak gini dalam 1 bulan itu bisa closing. Konsisten dalam berusaha akan membentuk karakter yang sangat kuat. Halo, nah selamat datang lagi di acara kita di Expose. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu ya. Ini tamu dari Surabaya. Welcome Hadi ya, panggilannya namanya Halo. Hadi ya. Halo, Ko. Hermawan Hadi ya nama lengkapnya nama ya. lengkap Hermawan Hadi. Oke, selamat datang nih di. Ya, gue manggilnya apa nih? Hadi atau Hadi aja, Bro. Hadi aja ya, Iya. Hadi. Oke. Ini kayaknya apa namanya? Kita ngimport orang-orang jauh dari Surabaya nih. Iya, Dari jauh-jauh kemarin, nih, dari Surabaya. kemarin kita podcast yang lalu juga kita ketemu sama salah satu apa namanya anak muda ya, Iya. ya si siapa namanya Edmund ya, Ya, Edmund. betul. Nah hari ini kita ketemu dengan Hadi ya. Ini Hadi ini beda nih dengan Edmund. Maksudnya memang kita mau ulik nih teman-teman Expose ya, supaya pengen tahu nih Hadi ini dulunya seperti apa. Karena nih kelihatannya ini kayaknya mirip nih sama saya nih. Kacamataan, terus apa namanya? Kalau saya nggak kacamata, dia kacamataan. Pengen tahu sih di dulu lu backgroundnya apa sih sebenarnya? Maksudnya sebelum join di Xavier Max atau di properti itu apa namanya? Lu backgroundnya apa dan tahun berapa sih join di Xavier Max bisa dibilang? Oke, saya join Xavier Max tahun 2018 ya. Oh, Jadi, 2000, masih cukup 6 baru tahun lah ya, ya, masih ya. ya sebelum pandemi berarti Sebelum ya itu pandemi. ya. Iya, oke. 1-2 tahun sebelum pandemi itu 2018 saya ingat bulan Februari saya join. Untuk background saya sendiri sebelumnya saya bukan ini ya, kan kelihatan ya dari Ini muka ini. makanya. Bukan orang sales, Iya. bukan orang marketing Iya, lah. iya. Ya. Saya backgroundnya IT. Oh, kan? Yes. Makanya udah curiga. Gue juga background Muka-muka IT. Jadi muka komputer ini. Ya jadi kayaknya ini apa ya? Karismanya nempel, bukan karisma apa ya gitu. Hawanya sama Hawanya gitu. sama. Hawanya sama. Iya. Jadi dulu kuliah saya ambil IT, tapi memang lebih ke arah IT bisnis ya. Yes. Nah, kerjaan waktu itu yang kita pelajari memang benar-benar untuk pemrograman. Jadi kalau di IT itu kan ada namanya kita bikin sistem. Itu saya yang bikin sistem. Jadi saya yang bikin pemrogramannya. Setiap hari ngapain? Ya pasti ketemunya sama komputer. Iya. Jadi nggak mungkin kalau kita di properti sekarang kan banyak ketemu orang nih. Iya. Ketemu vendor, ketemu buyer. Kalau saya dulu ketemunya pasti di depan layar komputer. Iya. Dari pagi sampai malam ketemu sama komputer kayak gitu loh. Jadi kita ngomongnya sama komputer terus Yes. ya, betul ya. Ngomong sama komputer sama ketik-ketik. Cuma bunyi tak. Itu. Tiap hari kerjanya seperti itu. Jadi, Iya. backgroundnya memang bukan marketing, bukan sales memang. Seperti itu. Jadi saya benar-benar pure dari IT. Oke, jadi pure dari IT dulu programmer lah ya, pemrograman ya Yes, bisa betul. dibilang. Lah, ini kan bisa sesuatu yang benar-benar tolak belakang loh. Ya, betul. Ya itu dulu kenapa sih mutusin? Ya jujur ya, kalau gue pribadi dulu juga mikir, loh gimana ya nggak pernah punya database dan juga nggak tahu gimana cara prospek karena kan ngomongnya sama komputer bahasa pemrograman lah dengan urusan-urusan coding kan bisa dibilang. Nah itu maksudnya awalnya kayak gimana Maksudnya kok bisa ya lu mutusin jadi seorang agent properti dengan nggak ada database sama sekali gitu kan bisa dibilang. betul. Ya mungkin cuman ring satu kenalan-kenalan lu coba branding ya kan lu branding dengan teman-teman atau keluarga. Tapi ya gimana itu maksudnya lu mulainya startingnya kayak gimana sih dulu ya waktu mau jadi seorang marketing bisa dibilang. Jadi setelah lulus itu saya kerja itu memang di dunia IT ya. 1 tahun saya kerja sama salah satu temen ya punya family business gitu. Jadi saya bagian IT dibikin tugasnya adalah bikin project untuk sistem bisnisnya mereka. Iya. Ya kalau orang IT kan biasanya memang mainnya itu project base lah ya. Kita sudah ada timeline harus selesai deadline-nya kayak gini. Otomatis saya dari awal kerja itu sudah kerjanya kayak
kerja rodi lah bisa dibilang. Jadi kalau orang bilang karyawan itu kan 9 to 5. Iya. Nah, kalau saya bisa 9 to 9, 9 to 10. Bahkan nginep di kantor pun juga sering gitu. Nah, itu berjalan 1 tahun di mana memang setiap hari ketemunya dengan komputer terus dan. Nah, setelah dari situ memang belajar banyak karena mungkin mentalnya itu yang benar-benar diadu di sana ya. Karena pressure-nya begitu kuat karena ketika kita sudah bicara deadline kan ya mau nggak mau kita harus harus selesaikan selesai. lah ya. Betul. Nah, seperti itu secara mental menurut saya sudah sudah 1 tahun menurut saya sudah cukup lah, cukup berat. Kemudian setelah itu keluar mencoba untuk bikin bisnis. Ini bisnisnya juga nggak jauh-jauh dari IT karena teman-teman ini dulu waktu satu kantor ini keluar IT semua, kita bikin kalau dulu bilangnya kayak marketing online lah. Kita ngomongnya sebagai konsultan lah. Ya, IT konsultan. Yes, IT konsultan lebih ke arah untuk marketing online. Ya. Nah, saya di sana kurang lebih 2 tahun sama teman-teman ini. Tapi mungkin saya mulai ngerasa jenuh ya. Jadi kayak rutinitasnya kok seperti ini aja. Saya mungkin awalnya berpikiran bakal sering ketemu orang nih. Ya kan, maksudnya nggak di belakang layar terus. Karena kan sudah IT kan sudah pusing banget lah di belakang layar terus. Ternyata kok setelah kita jalani bisnisnya kok sama gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak beda di kantor. Cuma memang jamnya nggak sepadat waktu awal saya kerja. Jamnya mungkin ya masih 9 to 5 lah, masih 9 to 5, 9 to 6 ya kayak gitu. Akhirnya pada satu titik itu sudah mulai kerasa jenuh banget. Jenuh banget dengan kerjaan yang saya lakukan. Akhirnya mulai coba untuk ya udahlah, ini kelihatannya nggak bisa lah di sini lagi. Coba untuk explore. Nah, saya mau mencari explore kesempatan-kesempatan apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Terus pernah sempat kerja ya bikin makanan lah, kerja ya ikut-ikut temen lah, misalkan temen ada dagang gini ikut. Ya intinya adalah ngelihat temen ngapain ya aku ikut lah. Gitu. Jadi sambil nganu komunitas. Nah, terus ada suatu saat itu teman saya ketemulah sama Edmund. Nah, ya namanya anak muda kan kita lagi nongkrong lah ya di kafe gitu. Kita lagi nongkrong, kita lagi ngobrol-ngobrol. Nah, si Edmund ini janjian sama teman saya itu di sana mereka ternyata bahas tentang bisnis properti nih. Nah, saya kan bukan bukan mau mendengarkan istilah yang pertama. Cuma nemeni temen aja gitu. Ya posisinya kayak Koko ini Edmund, ini teman saya di sinilah. Ya sambil kayak ya juri-juri denger lah. Ya dikit-dikit lah ya, denger-denger dikit lah ya. Denger dikit. Oh ternyata bisnis properti itu gini ya, gini. Income-nya gini loh, dengerin income-nya kok, kok bisa sampai digitnya itu banyak gitu. Padahal kalau kita ngomong kita karyawan kan, mungkin kalau saya dulu gajinya sekitar 4-5 juta lah. Ya, saya mikir, kalau di properti dia bilangnya bisa sampai ratusan juta, bahkan yang miliaran pun juga ada gitu. Saya mikir sampai, ternyata keren ya kalau. Tapi ada pertanyaan nggak bener atau enggak sih gitu kan? Itu yang muncul. Bener nggak sih? Maksudnya apakah ini cuma bluffing ya? Iya. Nah, tapi dari situ itulah satu titik gimana mungkin bisnis properti ini patut dicoba lah ya. Karena menarik gitu loh. Kita ngomong dari sisi income sudah pastilah ratusan sampai miliaran itu bisa. Terus yang kedua mungkin dari sisi jam kerja ya, itu sangat-sangat fleksibel. Nah, itu mungkin yang waktu itu saya lagi cari gitu loh. Dua hal ini yang lagi cari. Jadi mungkin ketika mendengarkan itu dan akhirnya teman saya join dulu nih. Teman saya join, nggak lama setelah saya pikir-pikir, ya udah deh, cobalah. Saya join ke sana. Itu tahun 2018. Tapi kondisi masih jalanin bisnis yang IT konsultan. Bisnis IT konsultannya sudah bubar. Sudah bubar. Jadi benar-benar ya bisa dibilang tidak ada kerjaan yang menentu lah ya. Tidak ada kerjaan menentu. Akhirnya coba untuk memutuskan ke
terjun ke Xavier Marks waktu itu. Oke, berarti waktu zaman ya ini mungkin Hadi ini salah satu eksekutif presiden dari Xavier Marks Putra Nyoto ya. Yes, Putra Nah, ini Nyoto. kebetulan kita baru opening kemarin ya 2 bulan lalu atau 3 Bulan Mei. ya. Yes, Bulan Mei. bulan Mei. Ya ini salah satu prinsipalnya. Nah ini waktu pertama kali kemarin itu langsung buka kantor, nggak mungkin kan buka kantor kan? Jadi waktu pertama kali join dengan Edmund itu kan seorang marketing bukan ya? Yes. Bener ya, jadi marketing. seorang marketing yang benar-benar mulai dari nol bisa Yes. dibilang. Ya benar-benar nggak ngerti apa-apa. Seorang IT yang biasanya di belakang layar, tapi sekarang ketemu ya buyer lah atau mungkin vendor bisa dibilang. Nah kalau misalnya dibilang nih mau nanya juga kan karena ini kan langsung kita masuk nyemplung ke bisnis yang sangat berbeda. Ya kan, seorang Hadi ya, ini gue ngalamin juga ya, seorang Hadi ini pernah nggak berpikir maksudnya, gimana sih caranya, gue kan orang IT yang cenderung kebanyakan orang-orang introvert bisa dibilang. Betul. Ya kan, Yes. orang-orang yang nggak bisa bergaul, orang-orang yang oke lah bergaul dengan orang-orang yang kenal aja gitu kan. Tapi kan di pekerjaan kita sekarang sebagai seorang agent properti itu mau nggak mau kan harus keluar, harus ketemu orang, harus bergaul, harus prospek gitu kan. Nah itu pernah nggak sih kepikir waktu awal-awal join nih, waktu pertama kali join di timnya Edmund bisa dibilang ya, itu gimana sih perasaannya Hadi gitu kan, yang ya pasti perang nih ya kan, di pikiran tuh ya campur aduk lah bisa dibilang, ada perasaan gue mau maju, nggak tahu dia bisa apa nggak, gue mau maju bisa apa nggak gitu loh, boleh nggak di share? Oke. Memang dari background IT ke background properti ini kan kita bisa bilang 180 derajat lah ya. Bukan 360 iya. ya, bukan 360 balik lagi. 180 derajat benar-benar totally different. Yes. Ya memang banyak penyesuaian yang saya lakukan ya. Ya. Karena saya memang orangnya introvert, itu benar katanya Ko Edwin. Ko Erwin, sorry. Itu saya ini jarang ketemu orang, ngobrol sama orang aja kadang takut-takutan lah. Jadi biasanya bisa keringet dingin. Saya ingat banget waktu sekolah itu ketika suruh presentasi aja depan sekolah, depan kelas itu kayak sudah keringet dingin tuh, sudah tidak enak semua lah. Nah, tapi ketika saya terjun ke bidang ini, itu kayak yang ada di pikiran saya itu apa ya? Saya nggak terlalu banyak berpikir lah. Oke. Jadi saya pengennya ada kesempatan. Ya udahlah, tak coba dulu. Saya coba dulu. Saya kalau bahasanya itu kayak agak sedikit didorong untuk nyemplung lah. Nah, saya merelakan diri untuk nyemplung di bisnis ini. Pasrah. Karena kan waktu itu jujur posisi kan ketika nggak ada pekerjaan yang tetap itu kan ya otomatis income kan ya ada nggak ada gitu kan. Sedangkan saya ingat waktu itu posisi saya sudah ada tanggungan untuk merit. Udah mau menikah ya. Jadi saya ingat Februari 2018 itu kan saya masuk nih. Desember 2018 itu saya sudah DP vendor untuk merit. Nah, otomatis kan kalau sudah ada set tanggal seperti itu, ini kan cicilan dan keluar nih. Ada waktu pelunasan. Itu kan pelunasan kan jalan terus tuh. Nggak mungkin mungkin diem kan. Nah, ya ini anggapannya kayak keadaan ini yang membuat saya itu ya mau nggak mau harus masuk gitu loh. The power of kepepet. Yes, power of kepepet. Lagi-lagi kalau kita ngomong kepepet ini memang senjata yang bisa dibilang ampuh lah ya. Powerful ya. Yes, powerful banget. Jadi karena kepepet ini ya sudahlah, dicoba dulu. Kita masuk pada saat itu sama calon istri saya. Itu saya juga komitmen di awal. Saya bilang kan posisi istri memang kerja juga dia. Oke. Dia sudah ada sisi income yang aman. Saya posisinya kan masih belum aman nih, masih resiko. Ya sudah gini aja. Istri tetap kerja. Jadi kalau misalkan ada apa-apa saya masih punya safety net lah dari pendapatan istri. Nah, saya ini yang coba-coba yang high risk. Ya, kita masuk ke dunia properti ini dengan kan income-nya kan kita bisa set sendiri nih kalau di sini. Nah, itu mungkin komitmen pertama yang dilontarkan sama saya sama calon istri saya waktu itu. Jadi memang apapun keputusan saya disupport 100%. Karena memang kita kan sudah komitmen, sudah akan jalan bareng seperti itu. Nah, dari situ
Dari yang awalnya saya setiap hari itu ketemunya dari komputer, itu memang saya langsung ubah mindset saya itu, ayo leader-leader ini di properti suruh saya apa, saya Ikut. akan lakukan, saya akan ikut. Ya. Karena kan saya benar-benar tidak ada background ya, nol betul lah. Nah saya masuk ke sana ya saya ini dalam artian siap untuk dibaptis. Apapun yang dibilang saya siap. Gitu loh. Loncat ya loncat Ya, gitu loncat ya. ya loncat. Lu suruh gua ngapain, gua ngapain. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi waktu awal itu saya pokoknya setiap hari datang ke kantor paling pagi, terus pulang itu pasti paling sore. Iya. Ya karena kan saya ini pengen tahu, pengen dapat ilmu yang sebanyak-banyaknya nih di dunia properti. Jadi datang paling awal, ngelihat nih teman-teman ini ngapain gitu loh di sana. Misalnya kalau dulu kan ngelisting, ya buka koran lah. Zaman dulu masih zaman buka koran. Oke, saya buka koran, telepon. Terus zamannya ada brosur, kita serbar, canvassing ke rumah-rumah. Ya itu yang dari awal saya lakukan, benar-benar dari nol. Apapun yang manajer saya suruh, leader saya suruh, saya lakukan waktu itu. Jadi memang bukan sesuatu hal yang gampang, karena memang itu kan berat. Apalagi saya backgroundnya seperti itu pasti berat banget ya. Itu memang penyesuaian, itu memang butuh waktu. Iya. Saya ingat waktu awal saya closing, puji Tuhan, dalam 1 bulan, orang yang IT kayak gini dalam 1 bulan itu bisa closing. Dalam waktu 1 bulan. Jadi memang jadi sorry. Ya. Jadi dari join 1 bulan langsung closing. 1 bulan langsung closing. Wih, mantap. 1 bulan. Jadi kan orang-orang kan pikirnya kan, biasanya closingnya 2 bulan, 3 bulan. Iya, gitu. iya, Enggak. iya, Saya iya. 1 bulan closing. Iya, iya. Tapi mungkin kalau saya lihat itu adalah kemurahan Tuhan ya. Iya, iya. Jadi kayak karena saya setiap hari itu datangnya pagi, dan waktu itu masih zamannya call in ya. Iya. Call in itu orang telepon ke Telepon kantor ke lah. kantor, Ya, ya. telepon ke kantor. Itu yang boleh angkat adalah orang-orang yang datang pagi. Iya. Kan pagi-pagian kan Iya, nih. yang jaga, yang lagi jaga. Yang ya, jaga. Iya. Nah, kebetulan saya jaga paling pagi, ya otomatis saya yang menguasai call in. Iya, dapat Gitu. duluan. Dapat duluan. Nah, Iya, iya. dapat duluan, dapat call in, saya angkat. Saya kan masih belum menguasai nih, karena kan masih 1 bulan nih, belum menguasai. Saya cuma catat namanya klien yang telepon ini, terus nomornya berapa, sama dia ini tanya project apa gitu loh. Tanya rumah di mana atau ruko saya ingat, itu ruko di mana gitu loh. Oke. Saya cuma catat aja nih, catat. Terus setelah saya dapat, langsung saya telepon manajer saya nih. Ini ada orang cari nih gini, terus dijelasin nih harganya kayak gini, cara bayar kayak gini, semuanya dijelasin detail. Terus setelah itu saya telepon klien saya lagi, saya telepon, saya jelasin. Nah pada akhirnya ketemuan nih di kantor. Nah ketemuan di kantor, yang jelasin memang waktu itu lebih banyak dibantu oleh manajer sama leader saya. Ya karena bagusnya kalau di Xavier Max kan kita bukan jalan sendiri-sendiri ya Bro ya. Jadi manajer-manajer ini tidak pelit ilmu. Kalau memang kita anak baru, pasti akan dibimbing untuk bisa closing, ya kan seperti itu. Jadi saya juga merasakan waktu itu dibimbing waktu saya nggak ngerti apa-apa dari proses OTJ, deal, sampai proses legal dan segala macamnya itu semuanya dibimbing sama manajer saya waktu itu. Nah, terus menariknya lagi setelah 1 bulan closing kan enak nih, sudah happy nih. Nah, closing kedua ini yang struggle-nya bukan main. Dari saya. Itu berapa lama itu? Nah, kalau tadi kan kemarin si Edmund itu kan cerita dia cuman beda 1 minggu langsung closing lagi. Nah, Hadi kira-kira berapa lama? Satu bulan lagi? Enggak dong. Oh enggak? Enggak, lebih. Oh lebih? Yes, lebih. Jadi saya closing kedua itu butuh waktu 8 bulan. 8 bulan. Tambah sebulan lagi brojol. Jadi itu 8 bulan. Oke. Bisa dibayangin ya, 8 bulan tanpa ada income, karena kan kita di sini kan enggak digaji ya. 8 bulan tanpa ada income, bener-bener memang waktu itu struggle-nya bukan main sih. Itu secara mental diadu banget, secara fisik juga diadu banget lah waktu itu 8 bulan, karena ya itu tadi posisinya saya kan ada tanggungan nih di belakang nih. Apalagi ada tanggung jawab juga yang mesti diselesaikan bisa betul. dibilang. Itu sudah tabungan pasti sudah all in semua itu. Oh iya, udah tipis banget itu kayaknya. Udah tipis banget. Nah, saya ingat
titik paling rendah itu di rekening saya itu cuma ada 100.000. Oh. Itu paling rendah itu. Masih cuma ada 100.000. Itu saya ingat banget, itu bener-bener aduh pahit lah, pedih banget. Kalau saya ingat-ingat itu bisa aduh enggak lah, saya nggak mau ngulangi itu lagi lah. Cukup satu kali, itu menurut saya pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Nah, tapi selama 8 bulan ini bukan berarti saya melakukan hal yang lain gitu. Karena kan mungkin ada beberapa orang itu ketika join ke kita itu fokusnya itu bukan di properti. Fokusnya itu di pekerjaan yang lain misalkan atau hal-hal yang lain yang bukan di bidang properti. Nah, makanya mungkin dia merasakan kok closing itu susah seperti itu. Nah, pada saat saya 8 bulan nggak closing, itu saya benar-benar 100% ngerjakan semua marketing activity tentang properti. Tetap konsisten. Yes, tetap konsisten. Mau closing nggak closing, saya memang komitmen dari awal saya akan coba ini sampai benar-benar bisa berhasil. Karena saya juga waktu itu ngukur lah ya. Saya kemampuan saya 6 bulan masih oke lah. Ya extend-nya. Ini extend-nya sampai 8 bulan nih. Ya sudah, itu benar-benar titik terakhirnya 8 bulan puncaknya. Itu nafas itu. Nafas terakhir itu di 8 bulan tuh. Nah, itu kalau bisa dibilang ya memang masih belum rezeki lah. Di 8 bulan itu saya bilangnya masa pembelajaran saya. Jadi uang sekolahnya saya itu ya di 8 bulan ini di bidang properti. Tapi setelah 8 bulan itu puji Tuhan closingan saya itu benar-benar ya bisa dibilang snowball lah. Dari situ kita snowball terus sampai sekarang pun konsisten saya closing ya 1 bulan 1-2 itu sudah pasti bisa dapat seperti itu. Oke, iya. Berarti ya sekarang kalau misalnya dibilang ya di kantor ini kan Hadi ya prinsipalnya ya. Yes, saya sendiri prinsipalnya. Hadi prinsipal di Xavier Max Putra Nyoto ya bisa dibilang kan. Nah, sekarang marketingnya udah berapa sih? Total rata-rata? Total sekarang 50 yang terdaftar. 50? Yes, 50 yang terdaftar. Tapi paling inilah, maksudnya kantor-kantor, maksudnya marketingnya dari kantor lama di bawah atau gimana? Oh, enggak. Jadi dulu kan saya masuk Xavier Max Chandra Nyoto ya. Xavier Max Chandra Nyoto saya dari 2018 sampai 2022. Nah, dari 2022 itu saya diberi kesempatan sama prinsipal waktu itu untuk ngembangin cabang. Kita sebutnya kalau di Xavier Max kan poin ya. Nah, saya ingat 2022 itu saya buka poin di daerah Surabaya Barat. Itu di perumahan Greenland. Nah, saya buka di sana. Waktu di Chandra Nyoto ini saya punya tim kurang lebih sekitar 15 sampai 20 orang lah. Kurang lebih waktu tim saya di Chandra Nyoto. Dan semuanya ini memang pasukan di Surabaya Timur karena kan domisilinya kantor itu di Surabaya Timur kan. Ketika saya pindah itu saya nggak boleh bawa tim saya yang dari Chandra Nyoto. Jadi nggak ada tim yang dibawa sama sekali? Yang dari domisili timur saya nggak ada sama sekali bawa. Nah, yang boleh dibawa adalah dari domisili barat. Which is kalau di barat ini memang ada beberapa agent itu yang kondisinya ini aktif nggak aktif lah. Seperti itu. Nah, inilah yang saya bawa gitu loh. Jadi memang benar-benar dari awal itu saya sudah ngebangin tim di Chandra Nyoto, timnya kita sudah solid. Ketika ada challenge baru, ini saya nggak boleh bawa sama sekali nih. Benar-benar saya harus start lagi dari nol. Teman-teman yang istilahnya ini bukan yang selalu closing. Jadi ya memang fokusnya masih ada di properti, ada di tempat lain. Nah, yang kecampur-campur seperti itu. Nah, itu memang challenge baru buat saya. Itu saya ingat waktu awal buka. Dari yang saya awalnya 15-20 orang itu saya total itu cuma bawa 6 orang termasuk saya. 6 termasuk 6 orang termasuk saya. Nah, 5 ini posisinya bisa dibilang nggak aktif. Yang aktif jualan itu cuma saya waktu itu. Berarti mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Seperti itu. Ya memang itu adalah challenge baru buat saya ketika saya buka poin ini. Itu ketika meeting dulu kan kalau Chandra Nyoto meetingnya rame nih. Wah, rame, enak nih ngobrol. Nah, saya ingat waktu itu yang meeting cuma bisa dihitung jari nih. Dan itu benar-benar atmosfernya memang beda banget. Ketika sudah pindah ini memang beda banget. Pembelajaran juga
buat saya banyak banget yang dipelajari waktu saya buka poin karena buka poin ini kan bukan sesuatu yang gampang lah. Karena saya sudah berada di zona nyaman. Karena saya waktu itu sebelum buka poin mindset saya adalah oke, tim saya sudah jalan. Iya. Tim saya sudah oke, mereka sudah solid, sudah bisa ngasilin uang sendiri untuk mereka. Saya cuma backup lah di bagian belakang. Dan saya tujuannya, goalsnya itu bukan buka kantor properti. Goalsnya adalah waktu itu saya mau fokus untuk di project rumah yang ada di Surabaya. Saya mau fokusnya ke sana. Jadi saya kalau waktu itu ditanyai mau buka kantor, pasti akan jawabnya tidak. Oke. Tapi entah kenapa waktu ditawari poin ini ada hati ini goyah. Ada challenge gitu ada ya. Ada challenge-nya. Akhirnya saya ya oke lah, saya coba di sana. Coba dulu ya. Yes. Dan ketika buka poin itu selama 6 bulan saya ingat banget penjualan saya drop banget. Oke. Karena kenapa? Mindset saya coba lah. Anak-anak ini saya support. Yang tadinya nggak aktif ini saya mau support. Jadi biar gimana caranya mereka ini juga bisa jalan. Iya. Seperti itu. Saya coba selama 6 bulan. Ternyata setelah saya lihat secara data, penjualan saya kok drop banget gitu loh. Sedangkan tim-tim saya ini juga masih struggling, bukan yang bisa dibilang closingnya belum sudah produktif banget belum gitu produktif. Nah akhirnya waktu itu saya keputusannya agak sedikit radikal ya, ya. Jadi saya switch nih. Saya yang keluar cari omset, kalian itu waktu itu tempat saya ini bisa dibilang kayak saya jadi marketing in-house lah. Marketingnya dari developer. Jadi saya dikasih kesempatan untuk bisa jaga di lokasi itu. Oke. Nah, saya suruh tim saya, itu kamu jaga di sini aja. Fokus aja jaga di sini. Kalau ada butuh apa-apa langsung call saya. Kayak gitu. Nah, saya yang keluar cari omset. Oke. Dan lain-lainnya saya akan keluar ke lapangan dan segala macamnya. Nah, puji Tuhan, kebetulan kan saya juga sebelum jadi poin ini kan lumayan banyak lah unit transaction yang pernah saya achieve lah ya. Yeah. Nah saya juga sering ke project-project, di mana di project-project ini kan banyak agent juga. Nah otomatis kan bisa dibilang ketika saya ke sana, nah agent-agent ini kan mulai ngobrol lah ya. Saya kenal nggak kenal pun mereka bisa dibilang tahu saya gitu loh, karena lihat dari achievement saya seperti itu. Nah, mulai dari sana itu memang ada beberapa agent yang mulai tertarik nih. Tertarik itu kenapa? Karena mungkin ngelihat sosok saya ini, jualannya kenceng gitu. Terus buka kantor baru dan dia ngelihat mungkin ini kesempatan buat dia gitu untuk explore lagi, untuk explore lebih. Nah, mulai dari situlah mulai nih yang awalnya jualannya kurang atau misalkan kurang puas lah ya dengan apa ya kondisinya dia sekarang, itu mulai nih kontak-kontak ke kita. Ya kita ngobrol apa adanya aja. Kalau di tempat kita seperti ini kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya beberapa orang tertarik untuk join. Dari situlah kita start untuk bisa memperbesar kantor saya ini dari yang awalnya 6 orang sampai akhirnya kita di 50 orang nih sekarang. Luar biasa. Ya, puji Tuhannya. Sekarang udah 50 berarti ya? Yes, udah 50. Yang terdaftar sudah 50. Itu rata-rata dari orang-orang baru semua berarti itu? Campur nih. Udah ada campur. yang orang-orang baru pengalaman nol di bidang properti. Dan juga ada yang memang sebelumnya sudah menjadi agent itu juga ada. Memang kalau tempatnya kita campur. Dan usianya juga campur ya gue ya. Ada yang udah banget ada, 20-an itu banyak. Yang lebih senior pun juga banyak. Ya gitu. Jadi memang udah campur ya? Yes, saya di tengah-tengah nih. Yang lebih junior ada, yang lebih senior juga ada nih. Iya. Berarti memang Hadi ini keluar dari zona nyaman ya. Tadi kita cerita keluar dari zona nyaman. Tapi emang bener sih. Kalau misalnya dibilang kan kalau misalnya kita udah masuk zona nyaman itu kita udah pasti stuck nih.
Betul. Ya kan, kalau misalnya kita mau naik level atau kita mau upgrade, kita punya income, kita punya skill atau apapun juga kan, mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman. Betul, Nah, setuju. berarti sekarang bisa dibilang ya Putra Nyoto ini kan di bawah naungan Hadi ini ya kan. Berarti si Hadi ini benar-benar udah mendarah daging dong, udah meninggalkan dunia IT-nya nih ya. Benar-benar memutuskan full banget di dunia properti ya bisa dibilang. Tapi masih kepake nggak sih skill IT-nya sekarang? Kalau untuk skill IT ya, itu mungkin kepakainya itu lebih ke arah untuk yang kita dukung penjualan. Oh, oke. Nah, itu yang saya... Itu beruntung lah ya, Yes, ngerti ya ngerti. gitu kan, orang IT yang bisa ngedukung buat penjualan jadinya. Ya, Jadi ya. kayak, karena saya backgroundnya orang IT, otomatis kayak sosial media dan segala macamnya itu kan menurut saya lebih mudah untuk saya pahami gitu loh. Karena saya sudah terbiasa dengan yang namanya sosial media kayak Instagram, kayak TikTok dan lain-lain, itu lebih mudah untuk saya pahami. Dan kalau akhir-akhir ini kan menjamur ya kok ya, kayak konten ya. Segalanya itu harus dijadikan digital. Yes. Nah, waktu itu saya bisa dibilang kayak pionir lah ya. Saya terus Edmund itu adalah anak-anak yang berani untuk coba-coba. Waktu belum ada yang bikin konten tentang properti. Nah, saya sudah mulai coba bikin konten tentang properti. Oke. Ya konten-konten inilah ya, konten-konten amatir lah kalau dulu itu cuma sekedar dari awalnya foto, ya fotonya dibagusin, terus berkembang lagi video pendek, video pendek, berkembang lagi kayak home tour. Sampai sekarang evolusinya itu sudah kita alami gitu dari awal. Ya itu beberapa skill-skill yang memang bisa dibilang karena saya di IT, otomatis adaptasi saya ini tidak terlalu susah. Karena kan mungkin orang berpikirnya, waduh kalau saya harus digital itu kan kadang capek ya. Karena aku gaptek, aku nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ternyata kalau dari sisi saya nggak ada namanya gaptek, karena saya sudah terbiasa. Tapi marketing ada nggak yang gaptek? Ada. Banyak. Terus gimana cara menyingkapi marketing yang bisa dibilang tanda kutip ya gaptek gitu kan? Nah, kalau di tempat saya karena memang ada yang gaptek, otomatis yang pasti yang lebih senior kan ya. Karena kan memang bukan eranya mereka gitu. Nah, tapi untuk di tempat saya itu semuanya saya paksa. Untuk konten. Nah, tapi bukan ini ya, bukan kayak paksa itu bukan yang negatif lah ya. Ini adalah yang positif. Jadi paksanya dalam artian ketika saya ngonten itu saya sudah bentuk nih tim, ayo saya jadwalkan misalkan hari ini ke A gitu, ke rumah A. Nah, anak-anak ini saya suruh datang semua. Di sana benar-benar saya ajari satu-satu. Bahkan saya yang syutingin mereka, saya yang bikin konsep untuk mereka, koreografernya juga untuk mereka. Bahkan ngomongnya itu saya juga yang skripnya. Nanti ibu tinggal bilang begini, gini ya. Nanti tinggal tambah-tambahin aja bu. Gini. Nanti aku videoin bu ya. Start dari sini. Nanti jalannya ke sini. Nanti saya yang ini. Nah, dari sampai segitunya saya memang benar mau nge-push mereka untuk bisa digital. Dan memang pada akhirnya meskipun kayak mereka awalnya masih kaku, masih agak setengah-setengah, terus mikirnya masih lama istilahnya kan. Tapi mereka itu mulai sedikit demi sedikit mulai enjoy. Nah, mulai nih dari awalnya kalau diajak konten itu agak susah ya. Aku nggak mau lah konten. Sampai pada titik itu mereka yang memutuskan diri, ayo saya mau konten kayak gitu loh. Jadi memang challenge-nya untuk orang yang gaptek memang ada challenge sendiri gitu. Saya memang cuma untuk membantu lah. Konsepnya itu adalah membantu. Jadi tim-tim saya ini biar mereka ini bisa jalan gitu. Jangan stuck di kemampuanmu yang lama, misalnya seperti itu. Karena saya lihat kalau kita jalan sendiri ya kok ya. Mungkin kan kalau agent properti ini kan stigmanya adalah ya udah saya closing kan saya dapat duitnya paling banyak lah ya. Nah, memang sih kalau kita jualan otomatis kita dapat income-nya memang paling banyak.
Tapi kalau kita jalan sendirian, itu pasti ada satu titik di mana kita itu nggak mungkin lah selamanya itu di atas. Iya. Pasti ada namanya masa-masa gurun lah, masa-masa surut lah. Iya. Itu pasti ada. Iya. Nah, kalau kita sendirian, itu pasti ketika di masa-masa surut, masa-masa yang suram istilahnya, itu pasti mental kita ini pasti akan terganggu. Goyang lah Pasti bisa akan dibilang. goyang nih. Betul. Makanya ada apa ya, bisa dibilang ada statement ya, kalau memang mau cepat lu jalan sendiri, Yes. tapi kalau memang mau jalan jauh ya kita harus bareng-bareng, Yes. gitu kan. Aku Udah pasti setuju banget. begitu. Betul. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih, mungkin terakhir ya. Hal positif apa yang akhirnya Hadi rasakan yang setelah sekarang menjadi pebisnis properti? Maksudnya dulu kan Hadi sebagai seorang IT atau mungkin udah coba-coba bisnis beberapa segala macem gitu kan. Nah sekarang ini kan jadi pebisnis properti nih ya, Yes. jadi prinsipal, punya kantor, punya tim gitu kan. Hal positif apa nih yang mungkin buat diri atau buat kehidupan Hadi sekarang bisa dibilang? Yang pertama itu saya bisa dibilang seneng banget bisa bantu banyak orang ya. Oke. Bisa jadi berkat untuk banyak orang. Yes. Karena waktu awal banget saya join itu ya memang pikirannya cuma untuk diri saya sendiri. Nah saya ingat ketika awal sudah jalan gitu, saya sudah oke lah bisa dibilang. Itu saya ingat banget saya ada satu temen itu yang waktu itu bisa dibilang dalam keadaan kesusahan lah ya. Nah saya awalnya nggak mau ngerekrut nih, nggak mau bangun tim. Ya itu adalah mindset semua orang pasti di agent awal-awal seperti itu. Dia akan memikirkan diri dia sendiri. Nah tapi ketika saya lihat teman saya ini, saya itu cuma ada pemikiran mau bantu dia. Nah, akhirnya saya ngerekrut dia sebagai tim saya yang pertama. Iya. Saya kasih bantu dia all in, pokoknya kamu ngelakuin ini lah. Apapun yang saya lakuin kamu lakuin lah. Nah pada satu titik yang bikin saya happy banget itu adalah penjualannya dia itu bahkan melebihi saya. Oh, Bisa oke. 2 kali lipat dari saya. Iya. Itu saya salah satu hal yang menurut saya itu kebanggaan banget lah. Iya, Bisa iya. bantu banyak orang, bisa bantu mungkin nggak cuma materi lah ya. Saya melihat itu adalah kepuasan saya untuk bisa pencapaian juga ya. membantu mereka yang awalnya struggling dan akhirnya bisa menemukan jalan yang bagus di Iya. dunia properti. Dan selain itu pun saya achievement saya mungkin salah satu yang saya banggakan itu adalah nggak banyak, apalagi di Xavier Max ya, itu yang bisa dapetin nominasi elite advisor dan juga elite manager di tahun yang bersamaan. Iya. Nah, kalau kita di Xavier Max kan selalu ada ini kok ya, kayak awardnya kan, Iya, ada iya. mid year sama annual, Annual, ya. Nah, iya. waktu di annual itu saya ingat banget, semuanya kan pakai selempang nih. Iya. Nah, pakai selempang itu kebanyakan yang saya lihat selempangnya kalau nggak advisor satu aja, manager satu Iya. aja. Nah, saya ingat banget yang pakai 2 selempang advisor dan manager itu benar-benar sedikit. Iya. Saya salah satunya. Iya. Nah, itu saya merasa saya bangga banget bisa pakai 2 selempang meskipun ya agak rempong ya, tapi saya benar-benar bangga banget. Jadi achievement saya pribadi, saya masuk di Elite Club Advisor. Achievement untuk tim juga saya bisa bisa kasih bukti lah Iya. bahwa saya ini juga selain jualan sendiri, saya ini juga mengembangin tim dan tim saya ini juga bisa menghasilkan. Nah, itu benar-benar buat saya kebanggaan banget lah. Iya, berarti next Elite Club Officer, Office. Nah, itu adalah salah satu tujuan. Iya, Kalau kan, sekarang Elite Club saya Office. mau incer itu. Tuh. Kebetulan kemarin waktu bulan Juli, Iya. itu kan kita ada Star of the Month ya. Iya. Ya puji Tuhannya Star of the Month kantor saya dapat nomor 3 lah. Oh, Meskipun iya. baru 2 bulan Iya, baru 2 join bulan ya, langsung. baru 2 bulan langsung join. melesat, ya. Puji Tuhan dapat nominasi ke-3 Star of the Month bulan Juli. Iya. Ya, itu puji Tuhan banget sih. Oke, keren. Iya, di apa namanya? Nih sekarang kantor ditinggalin gimana nih? Nah, kalau ini nih, Ko. Ini barusan aja nih. Ah, Ketika kita podcast ya, teman-teman. oke. Ini beneran Apa, closing? ada Atau bukti apa? nih. Ini ada closing nih. Tuh. Nih, Ko. Wah, bukti transfer dong. Ada bukti transfer.
Jadi ketika saya tinggal kantor untuk podcast lah ya Ke Jakarta ini nih ya, ya. business trip. Yes, business trip. Itu tetap di kantor itu tetap ada closingan. Luar biasa. Jadi memang saya mau ada di kantor atau enggak itu tetap tim saya harus closing. Harus closing. Yes, Keren, harus closing. keren. Tuh, liatin aja mau dimanapun dia berada, tetap closing, Tetap bos. closing. Harus tetap closing. Luar biasa. Oke, Di, boleh mungkin ada pesan nggak atau mungkin ada kata-kata atau quote buat teman-teman Expose ya, mungkin dari pengalaman hidup Hadi atau mungkin apa yang menjadi mimpi atau gimana pun lah, maksudnya ya, sesuatu yang membangun buat kita lah bisa dibilang. Oke, ini quote dulu ya, Oh, quote quote dulu. dulu. Oke, banyak ya. Kalau quote saya stop overthinking. Oke. Karena overthinking itu enggak akan membuat kalian jadi kaya. Oke. Dan start doing something, karena ketika kalian doing something itu akan yang merubah kalian dan yang akan menjadikan kalian kaya. Wes, quote dari keren. Jadi buat teman-teman yang kebanyakan OT udah tinggalin aja. Yes. Lebih baik nggak usah OT, tapi kita lakuin yang terbaik, Yes, bener betul, nggak? Karena kan betul. kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Bener ya? betul. Wah, keren banget, keren. Luar biasa. Oke, Hadi, thank you banget loh. Thank you, Udah Ko Erwin. bisa ngobrol-ngobrol, jadi banyak juga kita belajar nih dari seorang Hadi yang mungkin dulunya seorang IT, ya programmer, ya sekarang bisa menjadi seorang pebisnis properti, punya kantor dan punya tim yang cukup besar, lagi podcast aja bisa closing, ya kan? Itu kan luar biasa banget. Jadi ya moga-moga ini jadi menginspirasi kita semua lah, yang pasti tetap konsisten terus, yang pasti keluar dari zona nyaman. Ada beberapa poin yang tadi saya mungkin ya dapat lah bisa bilang dari seorang Hadi. Thank you, Di, thank you banget. Thank you, Oke, Ko Erwin. sahabat Expose, thank you banget untuk hari ini. Sampai jumpa di acara Expose selanjutnya. Bye bye. Salam Xavier Max.